Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu jawaban Yesus terhadap reaksi para murid, di mana mereka gempar dan bertanya atau menyatakan bahwa kalau orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Mereka menjadi ragu-ragu dengan hidup mereka sebagai murid Yesus. Yesus katakan, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Dan setiap orang yang mengambil bagian dalam hidup Kristus, tentu akan diberi kemuliaan seperti Kristus sendiri. Bahwa mereka akan mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus menghakimi ke-12 suku Israel. Dia mewakili umat manusia. Kita bertanya, kenapa Yesus mengambil contoh yang begitu ekstrim? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ada alasannya. Pada masa Yesus, kanisa di Yerusalem itu ada tembok sekelilingnya. Dan di salah satu sisi tembok itu ada lubang kecil. Mungkin pintu darurat yang disebut lubang jarum. Di mana kalau orang masuk harus bungkuk, tunduk, lalu jalan agak menyamping, miring. Sehingga kalau orang membawa beban terlalu banyak atau tidak membungkuk, dia tidak bisa masuk melalui pintu darurat yang kecil itu ke bait Allah. Ini apa yang dikatakan Yesus sebagai pelukisan. Bahwa kalau orang ingin mencapai satu tujuan yang dia inginkan, dia perlu disiplin diri dalam berbagai hal. Sebagai contoh, kalau masuk lubang jarum orang harus tunduk dan miringkan badan. Jadi kalau untuk masuk dalam tujuan yang dia inginkan, dia juga perlu bungkuk, membuat badannya sedemikian rupa, tidak banyak beban, sehingga dia bisa lolos ke tempat yang dia tuju. Ini dasar kenapa Yesus mengambil contoh tentang lubang jarum. Tetapi dikatakan unta bisa masuk. Daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Unta ini apa? Kita tahu unta itu binatang yang besar di padang gurun. Mungkin di antara kita sudah ada yang menunggang unta itu. Kalau ziarah ke Holy Land, tunggang unta. Binatang yang begitu besar. Kan unta kan dia kemana-mana kan dituntun oleh manusia. Sejauh bahwa itu bisa ada jalan, unta itu bisa jalan. Apalagi kalau yang membimbing itu Tuhan. Jadi siapapun yang dibimbing oleh Tuhan, halangan yang ada dalam dirinya, kalau dia lepaskan itu, dia rendah hati, dia ikut pedoman dari Tuhan, pasti dia lolos. Ini Yesus jawab kegemparan para murid bertanya, kalau begitu siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Ini jawaban Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kembali pada orang kaya. Yang dimaksudkan Yesus bukan orang yang punya banyak duit, harta banyak, rumah besar. Orang kaya sini dalam pemikiran atau dalam pandangan Yesus adalah sikap kaya di dalam Tuhan dan kaya di luar Tuhan. Kaya di luar Tuhan itu bisa saja dia memiliki banyak harta, bisa juga dia hanya sedikit harta, tapi lekat pada harta benda itu dan tidak ada keinginan, kemauan untuk membaginya dengan orang lain. Dia menjadi egois, lekat hati pada barang,
tidak ada waktu untuk berkorban, apalagi melayani, selalu ada keberatan-keberatan, tidak ringan tangan, tidak peduli, tidak sensitif dengan keadaan sekitar. Inilah kaya di luar Tuhan. Berat untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kaya di dalam Tuhan, seperti kita dengar tadi, orang itu menerima bagian di dalam kekayaan Tuhan itu. Dia ada harta atau tidak, tetapi dia bahagia karena bersama dengan Tuhan. Inilah kekayaan yang kita cari. Kekayaan di dalam empati terhadap orang lain, kekayaan dalam kerendahan hati, kekayaan dalam berkorban, kekayaan dalam melayani, meluangkan waktu kita untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang, berjuang sungguh-sungguh membina kerukunan, kesatuan dalam hidup bersama, bagi senyum sukacita kepada orang lain, menumbuhkan rasa optimisme dalam diri orang, itu kekayaan di dalam Tuhan. Kekayaan itulah yang kita cari. Kekayaan itulah yang membuat kita selalu bergembira, selalu bertemu dengan Tuhan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam perjumpaan kita dengan sesama. Orang merasa bahagia. Pesan Injil pada hari ini sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita menjadi orang-orang yang kaya. Ya, syukur-syukur ada kaya secara fisik juga. Seringkali banyak orang dengan kekayaan dia bisa memberikan kepada orang lain, ikut menikmatinya. Kita juga mau kalau kita juga memiliki karya secara fisik di dalam Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan sumber kekayaan itu, memberikan itu kepada kita, di mana kita ada bersama dengan Tuhan, di dalam kerendahan hati, di dalam membuka diri terhadap firman Tuhan, di dalam melaksanakan karya-karya Tuhan, lewat apa saja yang bisa kita lakukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan membahagiakan satu sama lain. Amin.